Terus kemudian tadi kelas 1, pokoknya selamatkan dulu, kita bisa selamat dan menyelamatkan, nguri-uri. Sekalipun nggak mengerti maknanya, jangan khawatir, nggak penting itu. Ya, jangan khawatir, punya peran sendiri-sendiri. Lah masuk ke kelas 2, pesannya yang ataupun sandi yudanya lah nek cara strategi perang kebudayaan. Sandi yudanya kalau kulo kelas kalih kulo kulak kulang kaling nggih kalih kilo. Kalau kulo keli kelap-kelip. Coba Bapak kalau itu dipun serat mawi aksara Jawa itu seluruhnya tergantung pada 2 aksara, yaitu ko dan lo. Kolo. Sebagaimana tugasnya Kanjeng Sunan Kali dalam menjaga satu period yang namanya kali tadi itu. 700 sampai 1000 tahun. Kolo, kulo, kelas kali, akhirnya tadi harus selamatkan dulu, diuri-uri dulu, di museumize atau di freeze. Baru kita kolo kulo kelas kalih kulo kulak kulang kaling. Tadi kalau wau kenapa kok harus kulang kaling? Kok enggak pelem gitu? Kolo kulo kelas kalih kulo kulak pelem kalih tenggok. Nah, ini menggok enggak kepada enggak ada pada disiplin simbolnya atau disiplin aksoronya. Ya, kolo kulo kelas kalih kulo kulak kolang kaling. Jadi kalau kolang kaling ya ko dan lo lagi. Yang pertama ko-nya ditaling tarung, kemudian lo-nya ngelegeno, kemudian paringi cecek kolang. Yang kedua nanti kaling itu ko-nya ngelegeno, lo-nya diparingi wulu dan cecek lagi. Kaling, kolang kaling, gitu. Yang pertama tadi ngelegeno, kolo kulo kelas kalih itu semuanya kolo semua. Kolang kaling itu menjadi penting. Tadi Bapak Agus sampun meratelakan perkawis bagaimana metalurgi kita ini selalu terkait dengan emas. Maka kolang kaling dalam pesan kelas 2 ini, kalau kelas kalih ini adalah kolang kalingnya yang di metalurginya Sunan Bonang. Kae lho kolang kaling kae gitu. Kowe arep emas, kae lho kae emas. Betapa hebatnya, atau gini ajalah untuk membandingkannya. Hari ini teknologi modern dengan tungku 10.000 derajat baru bisa menciptakan mesin ya, mesin atau berbahan bakar BBM itulah, bahan bakar fosil itu. Hanya baru menciptakan itu saja. Tetapi untuk sampai kepada emas dereng saged. Mbok nganti jedeng. Tak jamin nek kula niki kebobule agegaman tebu wulung ora bakal tekan. Betapa pentingnya masalah itu. Bisa Anda bayangkan dari entitas bios kolang kaling niku lak tetuwuan nggih. Niku lak kacang niku nggih tetuwuan, bios yang hidup, yang bernyawa ini. Jadi metal aja aurum. Atau emas. Wah, itu langkahnya itu melebihi tabel periodik itu. Ya, unsur-unsur itu. Punjul saka itu. Perjalanan perjalanan partikel-partikel ini, penyusun atom itu mengungkuli tabel periodik untuk sampai kepada aurum. Ini metalurgi. Jadi kolang kaling ini akhirnya bisa dikonversi menjadi emas. Dan itu teknologi sekarang sampai hari ini, mbuh Hawking, mbuh Elon Musk, mbuh nek diwalik Elon Musk ini kesum nole, gitu. Mbuh Elon Musk kosok balenipun kesum nole, ora ono penguripan. Nole itu nol, ora ono. Kesum niku penguripan. Jadi memang itu teknologi tidak untuk kehidupan gitu ya. Nggih. Mesake lah pokoknya gitu. Sederek kula kebubule niku. Agegeman tebu wulung. Nah itu mesake.
Ya kita harus jadi bocah angon. Bocah angon penekno blimbing kuwi. Lunyu-lunyu ya tetep peneken wae. Gitu. Jadi memang ini persoalan bagaimana kita generasi para wali ini 500 tahun terakhir ya, itu dari para wali itu kemudian kita menjadi bocah angon bagi peradaban. Ada yang dengan lakopnya misalnya Kondo Buwono, ya. Ada lagi lakop yang misalnya Kondo Buwono lajeng apa melih kalau wow bocah angon dan seterusnya yang terkait dengan strategi kebudayaan bagaimana ngemong zaman ini. Sekalipun yang mengendalikan setir zaman hari ini ya, paling tidak selama 500 tahun terakhir itu dektio kolonialisme. Ya, jadi kalau kita tulis itu ya kolo itu ya kolonial niku nggih kolo buta. Nggih ya. Tapi enggak apa-apa. Gitu. Tapi enggak apa-apa. Kita memang masih harus ngomong supaya sampai paling boten yang ngerti siti-siti tentang niskala. Ngerti siti-siti tentang bagaimana melanjutkan dari sengkala ke niskala. Itu. Kulo kulak kulang kaleng kalih kilo. 2 kilo. Berarti apa? Kalih kilo. Berarti gramatur ukuran apa namanya berat ini beratnya tetap ada kilo. Loh itu tahun 1500 loh Pak. Kok ora kalih kati, kalih pikul mboten. Kalih kilo sudah dibahas oleh Sunan Kalijaga. Gramaturnya itu kilogram. Yang waktu itu walau ukuran pinten batrok ngoten niku kok pinten pikul. Yang kali sampun kalau kula kelas kalih kula kulang kalih kalih kilo. Kalau kita konversikan ke kulang kalingnya yang bunang tadi emas kalih kilo niku kinten-kinten mas-masan regi pinten menika. 2 kilo emas niku kinten-kinten nggih. Uang 2 miliar nggih. 2 miliar. Jadi di samping kita menguasai strategi kebudayaannya, juga kita menguasai metalurginya, kita juga menguasai berbagai pengetahuan penggalian jarwo tadi itu codingnya, ininya segala macamnya maknanya. Kita juga harus mengerti the finance-nya. Kita juga harus mengerti bagaimana perputaran finansial dulu di zaman Eyang Kalinyamat, di zaman Eyang Kalijogo kan juga ada Eyang Kalinyamat ya. Bagaimana Eyang Kalinyamat menata regulasi finance waktu itu untuk membawa hijrah dari Ngeksintoro ke Ngeksigondo. Anda bisa bayangkan mendirikan Keraton Mataram di Kota Gede tahun 1569 atau 1578. Itu biayanya dari mana? Apa dari perdagangan yang ada di sana? Mboten. Karena mentok, kidul itu mentok, wah segorone ombake kaya ngono le gawe kapal kaya ngopo. Mboten saged. Jadi keraton apa tadi Demak Bintoro ke Ngeksintoro dibawa pindah 15-12 cucuk lampahnya dari yang Pandanaran nggih. Itu ke selatan, itu bukan berdasarkan strategi perdagangan. Jenengan bisa bayangkan betapa hebatnya regulasi keuangan oleh Bu Menteri Kalinyamat, bukan Sri Mulyani. Oleh Eyang Kalinyamat itu. Berapa miliar yang harus diadakan waktu itu. Itu makanya cerita tentang Kalinyamat pasti elek kalau dalam versi Kebobole Agegaman Tebu Wulung nika. Nggih, mesti elek. Mbuh.
Anulah, wale topo wae wudo ora kelamben. Ora duwe sarengat. Gitu. Maka harus kita baca kembali topo wudo ajejarik utawa ajejarik rikmo itu harus kita baca ulang coding apa ini. Karena rikmo itu kalau dalam Dasanama rikmo bisa berarti rambut, iya. Tetapi rikmo juga bisa berarti langit. Apalagi kalau rohnya kita suku rukmo. Jadinya langit. Artinya ini peradaban gitu. Gitu artinya. Jadi ajejarik, jarik itu bisa kita bahasa lagi. Misalnya jadi kampuh, jadi sinjang kan gitu. Jadi memang tata pengetahuan kita ini begitu. Istilahnya tidak linier, tidak iki mboten. Selalu alun-alun kaya alun-alun menika. Jadi gelombang. Makanya kita itu kalau gelombang begini dalam Tesla itu gelombang wave. Aksara Jawa yang paling mewakili bentuk wave itu adalah yo. Nggih, yo ngoten. Lah kalau yo kita kasih pasangan wo dan kita kasih cecek di atasnya yuang artinya. Artinya babagan ketuhanan. Babagan persoalan-persoalan ketuhanan dalam diri manusia, unsur ketuhanan di dalam diri manusia. Maka nanti yuang ini dimaterialkan jadinya wong ya. Karena kan bawahnya pasangan wo. Wong utawi nanti atau yuang. Yuang ini yang nanti kemudian dalam tulisan yang lain jadinya hyang misalnya. Sang Hyang. Kalau wau di sini misalnya disebutkan Sang Hyang. Sumende kersaning hyang misalnya. Itu adalah cara baca yang lain. Tetapi kalau dalam aksaranya yo ini yang kemudian dibaca oleh Tesla. Bahwa memahami jagat raya ini hanya 3 yang bisa kita jadikan kunci. Energi, frekuensi, dan vibrasi. Gelombang ini loh. Dan itu pengetahuan kita semua. Ini kok pengetahuan tiang Jawi. Ya, kalau ketika Panembahan Senopati menghadapi Retno Dumilah itu di Lawu itu perang kalah terus. Perang gelundung Panembahan Senopati itu sampai oleh yang Ronggo Peniten ya, salah satu penasihat beliau itu, kemudian oleh yang Juru Martani dinasihati, ampun namung diperangi Kanjeng, lah terus pundi yang nggih ditembangi. Ampun namung tembung kakian cangkem nek ngoten niku. Analisis wae tekan sak uwen-uwen, ora tau ana eksekusine. Ya disuku, ditembung. Di samping tembung ya sukune diketok maksudnya. Sukune diketok, ditembangake. Akhirnya begitu tembangke kalih Kanjeng Panembahan Senopati gogrok, maksudnya hatinya. Raden Ayu Retno Dumilah akhirnya menjadi salah satu istri dari Panembahan Senopati ing Alogo Mataram. Jadi memang pengetahuan Jawa itu begitu berjalannya. Dari tembung menjadi tembang dan seterusnya gitu. Ini adalah operasi-operasi. Jadi bukan gugon Tuhan atau tadi apa? Otak-atik gathuk, mboten niki wonten aturane. Kayak begini, kalau dua ukara, kalau dua kalimat itu kita gambuh, kita jumbuhke menjadi satu. Misalnya Kusumo Madya, ya Kusumo itu kembang, Madya itu kira-kira yang tengah-tengah lah, harganya juga tidak terlalu mahal atau juga tidak terlalu langka. Kalau kita jumbuh kayak begini, maka kita membaca Kusumadya, monya yang di akhir kusuma
dan yang di awal madya itu kemudian lebur menjadi satu, maka kusumadya. Gitu ya. Dan banyak lagi, misalnya tadi kalau di tembang sini itu ada modom, mo karo do. Maka ketika saya gabungkan menjadi satu, gajah lan modo menika, jadinya nggih gajah modo. Mboten gugon Tuhan, mboten atik gaduk, menika hukum dalam bahasa Kawi. Ngoten lho. Jadi bukan kemudian penerbitnya salah nulisnya gandeng orang ngerti aturan jumbuhnya ukara atau dalam bahasa Kawi. Wah, kok gimana sih ini salah tulis paling gajah ahmada. Mboten niku. Bahasa Kawi ini menawi digathoke jumbuh di belakang gajah dan di depan ahmada ini jumbuh jadi satu, bukan gajah ahmada mboten. Karena di dalam Jawa itu jo itu tan kena dipateni, tan kena dipangku ya. Kata siapa orang Jawa dipangku mati? Mboten saged. Jon itu dipangku nggak ada kalimat bahasa Kawi dan bahasa Jawa. Sama juga wa juga nggak ada. Nek wong Londo kan ono matiu. Iya matiu misalnya. Wonya dipateni. Ya. Wo dipateni itu salah satunya kita ini Jawa nglegeno, Jo dan aksara wo. Aksara Jo dan aksara wo. Kalau yang separuh Jawa ki ya mek Jawane dipangku akhirnya Ju atau Yahudi niku. Jews. Dadi ora bakal tekan gur separuh. Bukan kita ini adigung mboten. Karena memang kita ini terlahir atau kita ini berada dalam satu pranoto yang memang peradabannya itu adiluhur gitu. Memang peradaban kita. Jadi ibaratnya kayak kita di mandap turun ya wis lah iki saiki turun ke jalan wae wong Jawa. Mesakake niku lho, rencang-rencang kebubule gegaman tebu wulung niku. Mesakake gitu. Jadi ini memang Jawa itu ora kena dipangku. Kok ana ukara wong Jawa dipangku mati mboten saged. Mboten saged. Langge banyak produksi-produksi dari kolonial tuh. Wong Jawa dipangku mati, wong wadon ki kanca wingking. Itu semua memang diproduksi supaya maut jungkir jembalik pranatane wong Jawa. Banyak sekali persoalan-persoalan diproduksi terutama pasca perang Diponegoro nggih. Pasca 1830 niku diproduksi yang seperti itu gitu.